Pemirsa, bencana alam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai dari banjir, longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia ini mengakibatkan sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami kerusakan gangguan. Sejumlah menara BTS dilaporkan padam sehingga sinyal di beberapa wilayah terganggu, bahkan putus total. Yang mendapat laporan itu, Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh operator seluler untuk memantau lapangan dan berupaya memperbaiki secepat mungkin. Menurut Mutia Hafid, kerusakan rata-rata terjadi pada instalasi BTS milik operator seluler. Menkom Digi menghimbau operator segera memperbaiki gangguan dan memberikan informasi jelas kepada pengguna terkait titik wilayah terdampak bencana alam. Ini sudah kita koordinasikan dengan operator seluler, itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga menginformasikan kepada masyarakat titik-titik mana saja yang terdampak. Kami melalui website Komdigi sudah memberikan titik-titiknya atas laporan dari operator seluler, tapi kita minta operator seluler juga proaktif kepada penggunanya untuk selalu memberitahu jika ada gangguan-gangguan. Mudah-mudahan cepat diperbaiki. Pemirsa, Kementerian ESDM melakukan koordinasi cepat memulihkan pasokan dan layanan energi di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan pihaknya menginstruksikan PLN segera memulihkan sebagian infrastruktur energi, khususnya jaringan listrik terdampak banjir dan longsor. Kementerian juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak. Pemerintah optimis proses perbaikan infrastruktur listrik dan energi bisa cepat dilakukan meski terkendala rusaknya sejumlah jalan dan jembatan yang membuat jalur distribusi terputus. Kita dari Kementerian SDM untuk kita energi melihat itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kelistrikan. Itu kan untuk daerah yang terdampak itu kan kelistrikannya harus dipastikan aman, dan juga bagaimana penyaluran kalau ada ini kondisi yang menyebabkan sebagian infrastrukturnya yang terganggu. Jadi itu harus segera dipulihkan oleh teman-teman PLN. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ketersediaan BBM, itu kan ketersediaan BBM, jadi kan banyak dari jalan yang longsor, banyak jembatan yang putus juga. Jadi kita juga memastikan untuk SPBU yang ada, jadi yang bisa dilayani itu akan tetap didistribusikan oleh teman-teman yang ada di Pertamina Patraniaga. Untuk meredam hujan ekstrim, pemicu banjir dan longsor, BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kondisi saat ini mulai terkendali setelah BMKG menyatakan siklon Senyar bergerak menjauhi Indonesia menuju Malaysia. Utara setelah mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu, atau 3 hari yang lalu, diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan. Dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh. Per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Sebanyak 4 pesawat dikirim ke 3 lokasi terdampak banjir bandang Sumatera.
Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Ya, sementara itu kita simak informasi dari Istana. Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami diringankan. Doa ini dipanjatkan Presiden di hadapan guru dalam Hari Guru Nasional 2025 hari ini. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan